Ini adalah Samsung Galaxy A80, HP yang dirilis tahun 2019, yang artinya udah 4 tahun yang lalu. Dulu, harganya di sekitar 9 jutaan. Untuk sekarang harga bekasnya di kisaran 2,7 sampai 2,9 jutaan, tergantung kondisinya. Ada yang ngejual bagian backdoor retak, bukan cuma retak ya. Emang udah bener-bener hancur bagian backdoor. Ada juga bagian kameranya yang rusak, udah nggak bisa naik turun lagi. Bahkan ada juga yang bagian layarnya, karena ini Super AMOLED, ada yang shadow parah, ada juga yang burn in. Untuk unit yang kudapatkan ini, dia lumayan mulus di fisiknya. Bagian atas ada baret, kelihatan banget parah tuh. Bagian bawah juga, mungkin ini orangnya salah colok charger kali ya. Di bagian pinggirnya dia seperti terkena goresan itu, mungkin salah lobang kali dia. Terus di bagian belakang dia aman, dia bener-bener mulus. Cuma saja di bagian kameranya dia baretnya lumayan parah, dan ini nggak bisa dibersihkan. Kayak yang kotor gitu ya, padahal ini baret. Nah, untuk desain dia jelas unik ya, salah satu HP yang paling unik dan menarik karena di bagian kameranya dia ini horizontal. Ini bener-bener bisa dikenali ciri khasnya lah ya. Jarang banget ada HP yang layout kameranya seperti ini. Mungkin cuma ada di Samsung, yaitu S10 series, dan di Asus Zenfone 6 yang juga mirip seperti ini, ada di bagian atas. Kalau S10 kan ada di bagian tengahnya. Ini bisa menambah karakter dari HP bahwa ada ciri khas lah. Kalau di bagian depan, nah ini juga, ini bener-bener menarik karena nggak ada celah sama sekali di bagian depan. Nggak ada tompel, nggak ada tahi lalat. Pokoknya nggak ada bolongan sama sekali lah. Ini bener-bener nyaman banget, lega. Menambah desain plus dari HP ini, baik bagian belakang maupun depannya, sama-sama oke. Terus kalau untuk build quality gimana? Jelas kalau build quality, jangan lupa ini dulu dibanderol dengan harga yang nggak ngotak di 9 jutaan. Otomatis build quality-nya bukan kaleng-kaleng. Frame aluminium, depan udah Gorilla Glass 3, bagian belakang Gorilla Glass 6. Ditambah dengan bobot yang ini nggak ringan sama sekali coy. Mirip-mirip dengan HP gaming, salah satunya itu ROG, yang beratnya di sekitar 230-240 gram lah ya kalau HP gaming. Ada yang suka karena alasannya bisa nambah stability ketika kita record video. Semakin berat bobot HP biasanya semakin enak buat nge-record. Ada yang bilang karena enak aja, gripnya berasa solid karena bahannya yang berat. Tapi di sisi lain, orang yang suka bobot ringan, nih HP bakal dihindari, jelas. Karena ini emang berat banget coy. Kalau dipegang lama-lama, tangan juga pegel. Apalagi kalau jatuh nyempuk muka waktu rebahan. Nggak lucu dong. Unit yang aku dapatkan ini, dia ada minus di bagian layar. Dia ada sedikit shadow. Kalau kita perhatikan ya, tuh bagian layar, dia ada tombol home. Tuh, kelihatan nggak? Nah, ada tombol home di tengah. Minus sedikit aja nggak kelihatan. Tombol home tuh mungkin yang seperti ini ya. Tombol yang seperti ini, dia ngejiplak di bagian tengahnya, tuh. Kalau cuma dilihat sekilas aja dia nggak bakal kelihatan. Brightness di bawah terik sinar matahari ya cukup lah ya. Nggak terlalu gelap karena masih bisa dilihat secara langsung di bawah terik matahari, tapi nggak secerah itu juga. Pindah ke bagian speaker, asli gurih, mantep banget. Walaupun cuma single, dia belum stereo, tapi hasilnya ini bener-bener kerasa ya. Pernah aku coba bandingin sama HP yang setara di 2 jutaan yang aku punya saat ini. Untuk bass dan empuk dan padatnya, dia lebih berasa dibandingin HP tersebut. Asalkan jangan di set di volume maksimal karena bakalan pecah.
bakalan kabur detail dan bassnya. Jadi emang paling enak di sekitar 80% aja itu udah. Oke. Misalnya masih, bang kurang keras bang, mending kalian beli sound system hajatan aja. Lanjut ke bagian yang penting banget nih. Kameranya yang bisa naik turun. Kalau masalah kamera silahkan lebih baik kalian nilai langsung sendiri aja. Oke, ini adalah rekaman dari Samsung A80 di 30 fps, 1080 30 fps. Jalan santai. Kalau di viewfinder dia stabil banget ya. Cuacanya mendung sekali. Kalau untuk audionya gimana? Ini aku ngomong dengan suara yang normal-normal aja. Nggak terlalu kenceng, tapi juga nggak terlalu rendah. Kalau misalnya dibuat lari gimana? Kira seperti itu. Oke, kita coba yang 1080 60 fps. Kalau sekarang di 1080 60 fps di viewfinder nampaknya dia nggak sestabil yang tadi, tapi nggak separah itu. Ditambah pakai stabilizer sebenarnya enak, karena ini cuma pakai tangan doang, jadi kerasa banget ya. Udah kembali terang, tapi bagian sana masih gelap. Oke, lanjut coba pakai yang 4K. Oke, kalau ini dia 4K tapi nggak bisa di 60 fps. Kalau 4K nya cuma mentok di 30. Dan tampaknya nggak sestabil di 1080 30 fps, tapi sedikit lebih stabil daripada 1080 60 fps. Goyangannya kerasa. Oke. Mencoba buat stabil, menjaganya tetap stabil. Di viewfinder stabil, cuma ada sedikit goncangan, hentakan ketika jalan. Tuh, ada sedikit jitter gitu ya, hentakan kaki. Oke, coba tak buat lebih stabil lagi. Kalau ke lampu gimana? Ya jadi gitu. Kayaknya agak susah difokusnya ya. Oke, kita coba sambil lari. Terus gimana untuk baterainya?
jelas ini baterainya kurang pakai banget karena cuma di 3700 mAh. Buat penggunaan yang intensitasnya lumayan, bisa dibilang medium ya to high, ini nggak bakal cukup buat temenin sampai seharian. Jangankan masalah baterai dipakai buat main game ya, kita tinggal diem aja, kita diemin semalam, tinggal tidur. Keesokan harinya, yang awalnya semalam di sekitar 90%, pagi harinya dia ada di 85%, jadi bisa dibilang baterainya kurang 5-6%. Kalau dibuat tutupan, gimana? Sejam bisa berkurang 10-11% dengan brightness sekitar 20% dan speaker di 40%. Memang nggak enak banget. Baterai kecil tapi bobot setara dengan HP-HP yang 6000 mAh. Emang aneh. Lalu cuma 3000, tapi bobotnya ngalah-ngalahin ROG coy. Untuk charging speednya gimana? Seperti biasa, standar tercepat Samsung untuk sekarang di 25 watt. Dikombo dengan 3700 mAh. Biasanya aku cas dari 20% sampai penuh. Dia butuh sekitar waktu 50-60 menit aja. Nggak dari nol ya. Kalau dari nol mungkin bisa 1 jam 20 menit. Tapi ngapain juga sih ngecas dari nol? Ada poin tambahan juga. Ini untuk Android-nya, karena udah HP dari 4 tahun yang lalu, dia udah mentok di Android 11 fingerprint. Nah ini, bisa dibilang ini payah coy. Karena memang harus bener-bener presisi, kita ngeletakin jempol kita di layar, salah sedikit aja, dia nggak bisa ngedetek dan nggak bisa ngebuka. Jadi harus bener-bener presisi. Nggak kayak HP-HP pada umumnya, cuma tekan 1 detik aja biasanya langsung kebuka. Buat cari case, dia memang agak susah ya, karena nggak semua toko ngejual, apalagi toko offline ya. Udah ku coba cari kemana-mana, pada nggak ada yang jual, sekalinya ada, jelek. Oke, segitu aja dulu. Apa kalian juga ada cerita dengan A80? Silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis, bye-bye.